Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia, bahagia, sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini Umi Jud akan membersamai Bapak Ibu semua, mitra-mitra hebat, mitra-mitra luar biasa, pejuang-pejuang tangguh, pesyiar-pesyiar Baitullah yang terus berjuang ya, lillah. Insya Allah Allah karuniakan nanti jamaah yang terus bertambah berlimpah insya Allah dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan jamaah atau membuatkan rekening tabungan umroh ya buat mereka ya. Jadi salah satunya syarat yang pertama tentunya Bapak Ibu sebelum mendaftarkan yang diminta pertama adalah KTP dan KK-nya. Mereka semua akan difoto ya. Setelah difoto nanti baru kita masukkan datanya di insert name. Nah, cara mendaftarkan mitra itu ada dua cara. Yang pertama via WA. Sebelumnya Umi sudah jelaskan ya untuk via WA, nanti disampaikan tadi sudah dari via WA. Dan yang kedua dengan menggunakan Excel ya. Kalau jamaah kita hanya 1-2, kita untuk menginput data lebih mudah lewat WA aja, langsung dikirim ke bagian insert name. Nanti dari insert name kemudian diproses, dikeluarkan ke rekening virtual account. Nanti kemudian Bapak Ibu dimasukkan di grup insert name on request Semarang, tergantung ya, atau grup insert name keberangkatan tanggal berapa sesuai dengan yang kita daftarkan seperti itu. Nah, kalau yang untuk Excel biasanya jamaah yang lebih dari 2 orang ya. Jadi ada 3, ada 4, ada 5, ada 10, ada 20, ada 30, ada full satu bus ya. Lebih mudah kita insertnya langsung lewat Excel seperti itu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir dalam pembelajaran ini. Insya Allah mungkin terlihat sulit ya di awal ya. Sebenarnya ini sangat mudah. Nanti 1-2 kali Bapak udah latihan terus, Bapak Ibu sudah praktek, insya Allah nanti akan mudah. 1-2-3-nya, sulitnya di awal aja. Setelah itu ketagihan ya nginsetin. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, ini nanti KTP kakak kita tampilkan. Di sini saya kasih contoh anak saya aja ya, lebih mudah. Nah, di sini KTP kakaknya kita ketik dulu nomor KTP, kemudian setelah kita ketik ini nomor KTP, langsung kalau kita enter, keluar langsung umurnya, karena ini udah rumusnya ini ya. Kemudian kita tulis tanggal berapa kelahirannya, terus nama lengkapnya siapa, Muhammad Mazin Darmawan, terus kamarnya, mau pilih kamar yang apa. Ada kamar quad, satu kamar isi 4, ada kamar triple, satu kamar isi 3, ada kamar double, satu kamar isi 2. Nah, di sini kita ambil yang quad saja ya. Kemudian ID mitranya 6678, nama mitranya Agus Prasetyo. Kemudian nomor HP-nya 081325421251. Paket yang diambil. Nah, di paket Samira itu paket umrohnya ada 4 ya. Ada Safara, ada Safawi, ada Sukari, ada Majol. Nah, perbedaan dari paket umroh Safara, Safawi, Sukari, Majol adalah jarak hotelnya saja ya. Dan fasilitasnya semakin jauh hotelnya ya semakin murah, semakin dekat ya alhamdulillah itu VVIP ya, Majol itu. Nah, di sini juga pembiayaannya mau pakai apa? Nah, dia mau ambil cash atau Amitra, ada 2 aja itu ya, cash atau Amitra. Nah, kalau kita mau nabung, udah kita tulis cash aja. Nanti ketika kita sudah nabung ternyata mencukupi untuk DP, silahkan nanti bisa di-upgrade untuk misalnya pakai pembiayaan Amitra seperti itu. Tapi kalau memang kita niatnya pengen cash, ya udah nabung sampai terpenuhi 30 jutaan sesuai dengan paket umroh yang diambil ya. Kemudian status Amitra, nah misalnya dia pakai Amitra, statusnya apa, udah di ACC atau reject atau apa ya, ini nanti biasanya pihak pusat yang akan mengisi ya. Kemudian ini hubungan keluarga. Nah, ini karena mereka adalah kakak beradik dalam satu kakak, jadi di sini disebut saudara laki-laki. Namanya ini kan Muhammad Fauzan Darmawan, saudara laki-laki dari adiknya Muhammad Zaki Budimansyah. Nah, begitu juga sebaliknya, ini saudara laki-laki dari
Muhammad Zaki, saudara laki-laki dari Muhammad Fauzan, karena mereka satu kakak dan berangkat didaftarkan untuk keberangkatan umroh ya. Tapi kalau misalnya mereka hanya sendiri nih, dari satu kakak itu cuma satu orang yang berangkat, Muhammad Fauzan misalnya kan. Nah, di sini ditulis hubungan keluarganya adalah single, karena dia nggak ada keluarga yang diajak untuk berangkat bareng umroh. Nah, kalau ada orang tuanya berarti misalnya nama bapaknya Agus Prastyo misalnya kan, ini di sini istrinya juga ikut, misalnya istrinya namanya Cut Handriani gitu kan. Jadi suami dari Cut Handriani atau istri dari Agus Prastyo, seperti itu. Jadi hubungan saudara yang berangkat pada saat itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini apalagi add-onnya dari mana? Ini kebetulan jamaah kita dari Semarang. Ya, kita keberangkatan dari Semarang karena kita harus cek add-on tuh maksudnya pesawat. Kan keberangkatannya ini dari Jakarta Jeddah ya, keberangkatan pesawatnya, umrohnya. Nah, karena kita domisili di Semarang, berarti ada namanya add-on Semarang Jakarta pakai pesawat domestik. Nah, tapi kalau teman-teman keberangkatannya dari Medan langsung Jeddah misalnya, itu berarti nggak perlu pakai add-on. Nah, misalnya yang dari Aceh berangkat dari Medan karena jarak pesawat nggak ada, berarti kan naik bus itu bisa dikoordinirkan sendiri. Jadi nggak perlu ditulis add-on ya, karena berangkat mandiri seperti itu. Nah, kemudian tiket add-onnya ini dari mana asalnya? Misalnya Semarang, SRG, Cikika, atau Jakarta. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau upgrade ke kelas bisnis, boleh nanti ditulis di sini. Terus kereta cepat diconteng ya biasanya kalau pengen permintaan seperti itu, view Ka'bah, terus hotel transitnya dan sebagainya. Ya, itu nanti menyesuaikan ya, ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa, karena kita kan konsepnya mau menabung dulu ya, membuat on request. Nah, kemudian ini ada nomor HP jamaah ya. Setelah itu alamat jamaah, nah ditulis Jalan Teguh Seraya 33 Semarang. Nama ayah kandungnya Agus Prastyo. Nah, terus dosis vaksinnya, kebetulan dosisnya baru 1 ya, yaitu terus jenis vaksinnya apa, Sinovac. Terus kalau ada booster ya tinggal dicentang, kalau ada jenis boosternya namanya apa, ditulis seperti itu. Nah, gitu aja sih teman-teman untuk menginsertnya lewat Excel ya. Jadi semuanya mudah, mau pakai WA boleh, mau pakai Excel boleh, sesuai dengan kesukaannya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang nggak ada laptop ya pakai WA juga lebih mudah sih ya. Kalau ini memang harus Excel tuh harus pakai laptop biasanya. Nah, kemudian kenapa sih harus wajib ada kakak? Nah, salah satunya kepentingannya adalah untuk mengecek ya, mengecek ini satu keluarga enggak nih dalam satu keberangkatan. Misalnya dia nanti butuh satu kamar, suami istri misalnya, double ambilnya, ya udah di satu suami istri kan ada datanya benar gitu kan. Atau satu keluarga berempat pakai quote juga bisa. Atau misalnya dia berangkat suami istri nih, tapi dia ambil paketnya quote satu kamar isi 4. Berarti kan dia pisah nih, perempuan sama perempuan dijadiin satu 4 kamar, satu kamar isi 4 orang, yang laki-laki dijadiin satu dengan teman-teman yang lain, satu kamar isi 4. Nah, karena mereka suami istri, kita boleh bilang nih, nanti tolong didekatkan ya kamarnya sebelahan dengan kamar suami, seperti itu. Bisa. Jadi yang kedua, fungsi yang kedua adalah kenapa harus ada kakak, identitas keluarga. Nanti misalnya kita udah nabung nih ya, paket umroh ini kita udah dapat nomor rekening, terus kita nabung, terkumpul 20 juta, ternyata Allah panggil ke rahmatullah misalnya gitu kan. Berarti kan nggak bisa berangkat, yang bisa mewarisi adalah yang bisa melanjutkan keberangkatan umroh tuh ada yang dari satu kakak, keluarga yang ada di satu kakak, itu anaknya, suaminya, pokoknya yang ada di satu kakak tersebut. Itu yang bisa memberangkatkan. Makanya pentingnya ada kakak dan KTP seperti itu. Hanya segitu aja. Akhirnya setelah kita semua sudah isi data ini, kemudian kita save ya. Di save, file, save as. Di sini ada browse. Terus kemudian di save dengan nama, ini tadi kan sudah ada ya.
Jadi kalau kita nanti yang pertama kali insert name pakai Excel, ditulis dulu belakangnya ada 1 ya. Nanti yang kedua kita insert name lagi pakai di sini ditulis 2. Jadi biar memudahkan kita aja sih mengecek, oh ya saya udah 2 kali nih ya daftarkan lewat Excel seperti, atau nggak bisa, karena nanti biasa kalau di Excel itu kalau sudah pernah kita insert name, dia kalau tulisannya sama kita simpan nggak bisa, jadi harus kita tambahin angka di belakangnya yang keberapa seperti itu. So di save, ditaruh di dokumen dulu ya, disimpan di dokumen, diklik, terus di save. Nah di save ya, ini udah kesimpan ya. Nah selanjutnya setelah data di save, kemudian kita langsung kirim ya, kirim ke sini, misalnya ke bagian insert name. Nah insert name-nya mana tadi? Bentar. Nah ini ya, kita ambil dari sini aja deh. Nah ini ada call center, insert name, kita klik ya, chat. Nah, kemudian kita kirim nih, kirim. Pertama perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya, diketik ya, perkenalkan nama saya Agus Prasetyo, misalnya yang baru ya, atau perkenalkan nama saya Agus Prasetyo, mitra dari Samira Travel, ingin mengirim data untuk insert name ya, tolong dibantu ya Kak untuk insertkan daftar jemaah kami, seperti itu. Nanti diklik di sini, kemudian nanti ambil, diklik tanda tambah ya, di WA itu kan ada tanda tambahnya, terus milih dokumen, kemudian cari nih dokumennya di mana posisinya. Nah, dokumen namanya tadi apa kita tulis, insert name Agus Prasetyo 2 ya. Ya udah diklik, nanti Bapak Ibu bisa ngasih nama insert name misalnya atas nama Aisyah gitu ya, on request Semarang gitu, atau insert name atas nama siapa lagi, Ernawati ya, on rec Semarang, seperti itu. Nah tinggal di save aja, terus nanti kita klik di sini, kita klik 2 kali, nah terus kita kirim seperti itu. Insya Allah setelah itu kita kirim KTP-nya, kita kirim KK-nya. Udah gitu aja teman-teman, mudah ya untuk belajar tentang mendaftarkan jamaah via Excel. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah nanti tinggal praktek aja ya. Awal mungkin teori ini ya, memang kelihatan ribet, tapi enggak, sebenarnya mudah sekali. Nah tinggal nanti teman-teman banyak latihan, banyak nyari jamaah langsung kan otomatis praktek langsung tuh kirim. Nah setelah data ini dikirim ke bagian insert name, tadi ada Mbak Siva, atau bagian insert name ada Mbak siapa? Mbak Sri boleh, tapi yang kayaknya yang khusus insert name sekarang on request itu Mbak Siva kelihatannya. Itu nomor nanti udah Umi kirim juga ya di grup ya. Tinggal nanti dikirim ke beliau, biasanya nanti dimasukkan ke grup. Nah, kalau kita belum dimasukkan ke grup, biasanya nanti yang kedua, pengiriman kedua baru dimasukkan ke grup. Atau boleh juga kita langsung minta, Mbak saya tolong dimasukkan grup ya di keberangkatan on request. Nanti beliau masukkan nomor HP kita. Jadi kita bisa nanti setelah itu dari nomor grup itu seperti ini ya. Ini saya cek ada grupnya di insert name. Nanti ketemu grup insert name mana ya. Nah, ini di sini kelihatannya. Ya, nanti ada grup khusus bagian insert name on request, ada grup khusus lagi bagian insert name keberangkatan per tanggal sesuai jadwal, seperti itu Bapak Ibu. Baik, sekian saja pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan di Kulwa untuk tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.